Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran Penjas tentang RPP, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Lanjut, RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang terbagi menjadi pertama identitas, kedua KI dan KD, keempat adalah indikator, tujuan pembelajaran, yang kelima materi ajar, yang keenam metode pembelajaran, yang ketujuh media pembelajaran, yang ke-8 model pembelajaran, yang ke-9 sumber belajar, yang ke-10 langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir penilaian. Baiklah, saya lanjut ke slide yang selanjutnya. Identitas. Di sini dalam RPP saya mengambil identitas sekolah SMA 2 Batanghari. Mata pelajaran Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Penjaskes. Kelas 12 dan semester ganjil. Materi pokok syuting dalam permainan sepak bola. Alokasi waktu di sini saya ambil 1 minggu kali 3 jam pembelajaran 45 menit. Lanjut, kompetensi inti dibagi menjadi 4, yaitu KI.1 berhubungan dengan keagamaan, KI.2 berhubungan dengan sikap, KI.3 berhubungan dengan nalar, dan terakhir KI.4 berhubungan dengan keterampilan. KI1 adalah berhubungan dengan keagamaan. Keagamaan berarti siswa atau anak didik harus wajib menekuni atau mempelajari agamanya. KI.2 adalah berhubungan dengan sikap. Sikap atau moral itu sangat penting dalam pembelajaran. Dan KI.3 adalah berhubungan dengan nalar. Nalar berarti dalam pemikiran seorang peserta didik itu tersebut. Dan KI.4 berhubungan dengan keterampilan. Keterampilan adalah keterampilan peserta didik dalam segala olahraga ataupun yang lainnya. Lanjut, kompetensi dasar dan indikator. Kompetensi dasar dan indikator. KI1 menganalisis keterampilan gerak saat melakukan passing, shooting dalam permainan sepak bola. 4.2 mempraktikkan hasil analisis dalam keterampilan dalam shooting, passing, dan melakukan perbaikan. Indikator pencapaian dari kompetensi dasar. Lanjut, tujuan pembelajaran terbagi menjadi ranah kognitif, efektif, psikomotor. Adapun 4 rumusan tujuan pembelajaran, yaitu audiensi, behavior, condition, description. Lanjut, materi ajar. Materi ajar pertama adalah fakta. Fakta adalah penjelasan tentang sepak bola. Konsep adalah penjelasan tentang syuting dalam sepak bola. Prinsip adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam melakukan syuting.
Dan yang terakhir adalah prosedur. Fase awal berdiri tegak, fase inti menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan fase akhir salah satu siap kaki menerima tumpuan berat badan. Fakta adalah penjelasan tentang sepak bola. Sejarah sepak bola adalah dalam salah satu dokumen militer menyebutkan pada tahun 2206 sebelum Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Qin Ban Han, masyarakat Cina telah memainkan bola yang disebut Qiushu. Qiu yang berarti menendang bola dengan kaki, sedangkan Shu berarti bola dari kulit dan ada isinya. Pemain bola saat itu menggunakan bola yang terbuat dari kulit binatang dengan aturan menendang, mengiring, dan memasukkan ke sebuah jaring yang dipatokkan pada dua tiang. Konsep adalah penjelasan tentang shooting dalam sepak bola. Shooting adalah tendangan ke arah gawang dengan tujuan untuk memasukkan bola ke gawang lawan. Tendangan ke arah gawang dengan tujuan memasukkan bola adalah: yang pertama, ada awalan sebelum tendangan. Yang kedua, posisi pemain membentuk sudut kurang lebih 30 derajat di samping bola. Lanjut ke prosedur. Fase awal berdiri tegak, fase inti menendang bola dengan menggunakan kaki bagian dalam, dan fase akhirnya. Fase awal shooting menggunakan kaki bagian dalam adalah dalam permainan sepak bola adalah hadapkan badan atau tubuh tepat pada sasaran di mana bola hendak ditembakkan. Gerakan tumpuan bisa pakai kaki kanan maupun kaki kiri, lalu tarik salah satu kaki dan ayunkan ke depan. Fase inti dalam shooting adalah shooting menggunakan kaki bagian dalam. Dalam permainan sepak bola, serta penggunaan kaki dengan bola dan ketepatan bola atau arah bola yang diinginkan. Fase akhir adalah shooting menggunakan kaki bagian dalam. Dalam permainan sepak bola adalah ayunan kaki saat melakukan tendangan dan menempatkan posisi tumpuan kaki dan posisi tubuh saat melakukan shooting dan siap menerima tumpuan badan. Lanjut. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran berarti cara yang digunakan oleh pendidik untuk mempersiapkan segala hal yang dipersiapkan untuk kebutuhan belajar mengajar agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Metode pembelajaran yang saya ambil adalah metode ceramah, praktek, diskusi, tanya jawab, komando, dan latihan keterampilan. Lanjut. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Yaitu media pembelajaran serta modifikasinya adalah bola. Pertama, bola kaki. Yang kedua, gawang atau tiang gawang. Yang ketiga, lapangan atau lahan kosong. Yang keempat, alat modifikasi seperti tiang menggunakan kayu, tiang menggunakan batu, dan lain-lain. Yang ke-6 ada peluit. Dan yang terakhir adalah cones untuk menaruh letak-letak yang akan digunakan.
Lanjut, model model pembelajaran, yaitu model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu pembelajaran. Modelnya adalah, yang pertama adalah Student Centered Learning, yang disingkat adalah SCL. Dan yang kedua adalah model pembelajaran Teacher Centered Learning, yaitu disingkat TCL. Lanjut, sumber belajar. Sumber belajar adalah sebuah sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal, untuk memberikan kemudahan belajar. Sumber yang diambil adalah buku pendidikan jasmani siswa kelas 12 Kemendikbud tahun 2013 dan tipe recorder dan internet. Lanjut, langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran terdapat. Langkah-langkah pembelajaran adalah bentuk pembelajaran, mulai dari awal pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran atau penutup. Ada 3 tahapan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah awal, inti, dan penutup. Tabel dalam langkah-langkah pembelajaran dapat terbagi menjadi: yang pertama, nomor; kedua, kegiatan pembelajaran; keempat, alokasi waktu; kelima, deskripsi; keenam, metode pembelajaran, gambar atau keterampilan; dan yang terakhir, sumber belajar atau media. Lanjut, asesmen. Asesmen adalah terbagi menjadi penilaian sikap. Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter atau perilaku siswa di kelas atau luar kelas, dalam sosial maupun spiritual. Kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian aspek keterampilan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas tertentu dalam berbagai konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi KD yang berasal dari KI.4. Baiklah. Yang terakhir, di sini slide-nya kurang dan saya akan mengulang. Yang terakhir adalah penilaian. Penilaian adalah terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku anak didik sehari-hari, baik terkait dengan dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan yang langsung dilakukan oleh guru. Di sini adalah keterangannya adalah PJ percaya diri nilainya, dan JJ adalah jujur, DS disiplin, dan terakhir TJ tanggung jawab. Catatannya adalah: 1. Aspek perilaku dinilai dengan kriteria. Misalnya nilainya 100 itu mendapatkan sangat baik, SB. Kalau 75 itu dapat baik, nilainya B. Dan kalau nilainya 50 itu cukup, berarti C. Dan yang terakhir, kalau nilainya 25 berarti itu kurang, berarti K. Lanjut, kedua, skor maksimal. Jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria. Misalnya 100 kali 4 yaitu 400. Dan skor sikap, jumlah skor dibagi jumlah yang dinilai, yaitu 275 bagi 4 adalah 68,75. Kode nilai atau predikat.
Misalnya 75,01 dikurang 100, itu sangat baik. Berarti SB nilainya. Dan kalau yang 50,01 dikurang 75 yaitu baik B. Dan lanjut ke 25, misalnya 25 0,01 dikurang 50 itu cukup C. Lanjut penilaian pengetahuan. Jawab secara tulisan pertanyaan mengenai tentang posisi bola saat syuting, fase awal dan fase akhir. Yaitu penilai pengetahuan adalah di sini guru memberikan soal tentang syuting yang terbagi dalam 3 fase, yaitu fase awal, fase inti, dan fase akhir. Dan di sini pertanyaan saya yang akan saya berikan kepada peserta di suatu saat adalah, jelaskan tepatnya posisi bola dan tubuh saat melakukan syuting. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, jelaskan posisi rasa awal, fase awal, utama, dan akhir dalam melakukan syuting. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, setelah melakukan syuting melalui kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki mana yang jadi tumpuan? Keterangan dalam penilaian pengetahuan adalah 1. Skor 4 jika pendidik mampu menjelaskan semua soal. Dan lanjut skor 3 jika pendidik mampu menjawab atau menjelaskan 2 soal. Lanjut 3. Skor 2 jika peserta didik mampu menjelaskan atau menjawab pertanyaan 1 soal. Dan yang terakhir, jika skor 1, peserta didik tidak ada yang dijelaskan. Lanjut, yang terakhir, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan adalah pertama. Di sini materi saya adalah syuting dalam RPP dan penilaian adalah syuting. Deskripsi gerak, fase awal, fase utama, fase akhir, dan menggunakan kaki dan menggabungkan fase dalam syuting. Yang kedua adalah tujuan syuting, arah atau target sasaran, dan ketepatan tujuan dari syuting. Keterangan dari penilaian keterampilan adalah peserta didik dapat nilai 4 apabila gerakan baik semua. Yang kedua adalah peserta didik dapat nilai 3 apabila gerakan baik 2. Lanjut ketiga, peserta didik dapat nilai 2 apabila gerakan baik 1. Dan lanjut yang terakhir, peserta didik dapat nilai 1 apabila gerakan tidak ada yang benar. Baiklah, bila ada kekurangan atau perkataan yang tidak wajar, tolong dimanfaatkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.